Inilah Injil suci menurut Matius. Suatu ketika Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku, selamat siang berkah dalam. Yang di rumah masing-masing, selamat siang berkah dalam. Kurang keras yang di rumah, nggak terdengar dari gereja. Baik, hari ini yang kelihatan di gereja maupun yang tidak kelihatan di rumah masing-masing, kita semua memohon rahmat Tuhan agar perjalanan belajar mengajar tahun depan berada dalam kasih Tuhan. Ketika kita hari ini membuka tahun ajaran baru, saya teringat ketika awal kali saya masuk di Seminari Menengah Mertoyudan tahun 90 selepas SMP. Di Mertoyudan itulah saya tahu apa yang dimaksud atau arti kata Canisius. Seminari Mertoyudan kan pelindungnya Santo Petrus Canisius. Di logo itu ada gambar huruf kecil, kalau nggak diperhatikan nggak kelihatan. M, di tengah itu M berarti Mertoyudan. Lalu ada S3, lupa saya S3 itu Sainsia, Pengetahuan, Sanitas Kesehatan dan Sanktitas Kekudusan. Lalu ada gambar anjing kecil. Saya baru tahu kenapa ada anjing masuk pada logo Seminari Mertoyudan. Karena diambil dari kata Canisius. Dihubung-hubungkan dengan kata kanis. Kanis kuwi tegese kirek anjing. Maka di Seminari Mertoyudan itu kalau reuni selalu dikatakan kirek-kirek do kumpul. Kanisian artinya ya yang anak cucunya Mbah Seminari Mertoyudan. Saya ingat itu. Jadi Canisius yang sekarang ini bersama-sama misa dari berbagai macam tempat di Jogja ini, sepertinya bolehlah melihat atau mencoba mulai bermenung dari kata Canisius itu. Tidak harus menjadi kirek Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku. Tapi lihatlah, hewan yang paling setia itu siapa? Apa? Hewan yang paling setia? Anjing. Kecuali anjingnya pastoran Kalasan. Saya itu pulang berkali-kali menuju pastoran. Dari mana? Jalan pulang sajalah dari gereja ini ke pastoran, nyebrang jembatan belakangnya. Dijegoki kok. Saya pernah mata yang balang yang melempar. Dia tidak ingat saya, meskipun kadang kalau saya duduk di depan pastoran di situ ada kursi ya, saya duduk sambil tengok-tengok, selonjor, layah-layah itu, anjing itu yang mendekati saya, ngendus-ngendus. Saya ngomong, kowe ngendus-ngendus, baru kowe lali karo aku tong jegoki meneh. Ya, mungkin saya tidak setia kepadanya, sehingga dia tidak setia kepada saya. Nah, kita sepakat betul bahwa hewan yang paling setia adalah anjing. Pisah dari pemiliknya diberikan kepada pemilik berikutnya. Pemilik pertama itu masih diingat kok. Tanda-tandanya adalah kalau ketemu pemilik lama, ekornya itu kipit gitu kan, ya seperti itu. Itulah setia. Maka hari ini saudari-saudara, Bapak Ibu dan
siapapun yang di rumah, orang tua barangkali juga ikut anak-anaknya misa. Saya mengajak bermenung pada bagian ini. Di tahun 2022 sampai 2023 kita mohon rahmat, bukan seperti anjing, tapi mohon rahmat supaya kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan di dalam apa? Kesetiaan di dalam mengajar, kesetiaan di dalam belajar, kesetiaan di dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Anda semua. Santo Petrus Canisius itu memiliki moto. Dia hidup pada abad 15 ketika gereja mengalami reformasi, dan dia hidup dari konteks sejarah gereja pada masa reformasi. Motonya begini, dia menulis begini: jika kamu punya terlalu banyak hal untuk dilakukan, jika kamu punya terlalu banyak hal untuk dilakukan, dengan bantuan Tuhan, engkau akan dapat waktu untuk melakukan semua hal. Biasane anak-anakku, bapak ibu, nek rumangsa PR akeh, nek rumangsa tugas-tugas akeh, komen yang pertama muncul dari mulut kita apa? Gaweanku akeh. Tetapi yang diteleseh-teleseh antarane nyambut gawe karo layah-layah nganggur, kuwi akeh sing dijanjane. Lah wong jaman saiki rung nyambut gawe wis pengene hiling wae kok. Piknik. Belum sampai burn out, belum sampai terbakar habis, sing dipikir praine kapan, cutine kapan, dolane kapan. Maka apa yang dikatakan Santo Petrus Canisius itu menurut saya tepat untuk kita. Kita kadang merasa banyak tugas, banyak pekerjaan, dan merasa berat, dan seolah-olah sing gaweane akeh iki mung aku dhewe. Dikai PR gurune ra digarap, barang tempuking ngumpulke detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir lagi grobyakan. Saya itu punya teman Romo, namanya Romo Suryo Nugroho, sudah meninggal sekarang. Saya berteman dengan dia 32 tahun, jadi saya kenal dia. Dia itu saya kenal dan kami kenal ini manusia detik-detik terakhir. Artinya kalau dapat tugas pekerjaan pasti paling terakhir. Bahkan ketika menjelang tabisan pun dia juga detik-detik terakhir mau gagal tabisan karena skripsi belum selesai. Lalu ada dosen yang menjamin, akhirnya ditabiskan juga jadi imam. Kita terpacu, kita terdorong karena ada batas waktu. Padahal masih ada banyak waktu yang sebetulnya kita pakai. Nah, saya lanjutkan. Kemudian dia mengatakan seperti ini: dengan bantuan Tuhan, engkau akan dapat waktu untuk melakukan semua itu. Menariknya adalah yang diyakini oleh Petrus Canisius ini waktu. Bukan makanan, bukan minuman, bukan bantuan orang lain, tetapi waktu. Dan dengan bantuan Allah kita akan mendapatkan waktu untuk melakukan semua itu. Kembali pada pokok yang ingin tadi saya katakan, setia. Tanda-tanda orang setia adalah melakukan apa yang harus dilakukan tanpa menunda. Nah, nek wis kulino menunda, nanti kalau mepet-mepet hasilnya bagus atau tidak? Tidak. Anak-anak itu kalau mau menjelang sekolah, menjelang ulangan, dihafalke sistem apa? Dulu ada namanya SKS ya, sistem kebut semalam. Neng bar ujian, bar ulangan, ilang kabeh hafalane. Bahkan ada orang yang mengatakan banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, keliru. Tidak belajar ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Maka saya mengajak, mari kita bangun kesetiaan di dalam belajar, kita bangun semangat kesetiaan dalam mengajar, dan dari kesetiaan itulah akan tumbuh keunggulan-keunggulan di Canisius. Dimanapun Canisius berada di Jogja ini utamanya.
Dan sabda Tuhan menguatkan kita. Yesus tadi mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seluruh tugas-tugas bolehlah dilakukan. Seluruh beban-beban pekerjaan, belajar juga bolehlah kadangkala kita sambat. Nek ora sambat kuwi kebangetan dadi manungsa. Ning aja kakean sambat. Nah, sambatlah kepada Tuhan yang hari ini menawarkan kepada kita. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Poinnya, ketika sudah banyak pekerjaan, jangan lupa berdoa. Berdoa menjadi dasar semua aktivitas belajar mengajar kita. Tanpa doa, kita akan kehilangan makna. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.